Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film What's a Good Secretary. Film ini mengisahkan tentang sebuah perusahaan ternama dan ada seorang gadis imut yang menjadi sekretaris baru di sana. Dan jika kalian akan menonton film ini, gue sarankan untuk menyiapkan tisu sebagai persiapan. Dan jika kalian suka dengan film permantap-mantapan, tidak ada salahnya untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar gue selalu bersemangat dalam membuat video-video terbaru. Dan jika sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, ada suatu perusahaan konsulting yang bergerak di bidang perekrutan dan penyediaan karyawan. Perkenalkan, ini bosnya, kita beri nama si Asep. Lalu, dua orang karyawan ini kita sebut saja si Ujang dan si Ucup. Di suatu pagi yang cerah, mereka semua sedang melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, sekretaris si Asep yang lama mengatakan akan mengambil cuti bunting selama 1 bulan. Singkat cerita, sekretaris baru itu pun sudah datang dengan mengendarai Mini Cooper berwarna merah. Terlihat penampilan si sekretaris ini sangat menggiurkan dengan menggunakan stocking dan baju doplang. Lalu saat menaiki tangga, bertemulah dengan Ujang dan Ucup. Dia menanyakan di mana ruangan si Asep. Si Ujang yang melihat sekretaris baru itu langsung memicu jiwa mudanya yang meronta-ronta. Singkat cerita, sekretaris baru itu langsung diperkenalkan oleh si Asep. Oh iya, sekretaris baru ini kita beri nama Syahrini. Terlihat si Asep ini sudah kesemsem dari pandangan pertama. Lalu si Syahrini langsung saja diajarkan apa saja pekerjaan di sana. Dari mulai mengangkat telepon, membuat laporan, sampai bagaimana cara untuk membuat kopi kupu-kupu untuk si Asep. Nah, saat belajar, si Asep yang omes itu lewat menatap si Syahrini. Pada saat akan pulang bekerja, Syahrini tidak sengaja menjatuhkan dokumen penting perusahaan. Namun, bukannya didamprat, si Asep malah membantu Syahrini merapikan dokumen itu. Sekilas kita seperti lihat sinetron di FTV ya guys. Lanjut esok harinya. Syahrini bekerja dengan telaten dan cekatan. Dari mengepel meja, mengepel lemari, mengelap lantai, sampai membuat kopi hitam kupu-kupu untuk si Asep. Namun saat membawakan kopi, tak sengajalah menubruk si Ujang. Alhasil kopi hitam itu membasahi terongnya si Ujang. Si Syahrini yang ingin membantu tidak diizinkan oleh si Ujang. Lalu si Ujang ketawa ketiwi di kamar mandi. Scene berpindah ke Syahrini yang sudah memberikan kopi ke si Asep. Si Asep mengatakan kopinya sudah enak, tetapi kurang susu. Dan singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lalu Syahrini berpamitan ke rekan-rekan kerjanya. Tak diduga, berselang 1 jam, Syahrini kembali lagi untuk membawakan martabak, gorengan, dan perkedel untuk teman-temannya. Pada esok harinya, seperti biasa mereka semua sedang rapat membicarakan perkembangan perusahaan. Ternyata, perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan dan semua karyawan mengatakan senang dengan kinerja Syahrini yang sangat maksimal. Lalu, saat Syahrini mengantarkan kopi untuk si Asep menanyakan bagaimana perasaan selama ini bekerja di perusahaan ini. Syahrini mengatakan cukup senang dan nyaman bekerja di sini. Scene berpindah ke si Ujang dan si Ucup yang lagi nongki-nongki sambil sebat di loteng kantornya. Dan mereka bergosip tentang body si Syahrini yang aduhai sedap dipandang mata. Nah, saat akan pulang bekerja, si Ujang dan si Ucup berpamitan kepada si Syahrini. Lalu Syahrini pun berpamitan kepada si Asep. Ternyata si Asep ini lagi lembur di kantor dan juga di sana lagi turun hujan. Tak diduga-duga datang Syahrini yang membawakan kerupuk dan es cincau. Lalu mereka berdua duduk sambil santai menikmati makanan dan minuman.
Saat ngobrol-ngobrol, si Asep mengajak Syahrini keluar untuk menenangkan pikiran. Namun di sini Syahrini menolaknya dan si Syahrini pun lalu pergi. Hari ke-19, Syahrini lagi nangkring di atas meja dengan pose yang membuat jiwa gue sendiri meronta-ronta. Terlihat di sini Syahrini sangat akrab dengan si Ujang. Namun ternyata ada sesosok makhluk halus yang mengintai mereka di balik tembok. Lalu, saat si Asep sibuk kutak-atik komputernya, dia kembali melihat Syahrini lagi berbincang-bincang dengan si Ucup. Nah, dari sini si Asep merasakan cemburu. Pada esok harinya, Syahrini sedang chattingan dengan seseorang. Tak disangka muncullah si Asep yang langsung mendamprat Syahrini. Tapi di sini, si Syahrini dengan santai menanggapinya. Tak disangka jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ternyata si Asep masih lembur di kantor. Lalu datanglah si Syahrini membawakan arsip dokumen. Terlihat si Asep ini tidak peduli dengan si Syahrini. Mungkin gara-gara dia cemburu kali ya tadi tuh. Hari ke-18. Lagi-lagi Syahrini nongkrong di atas meja dengan rok mini yang berwarna merah. Membuat saya sendiri jadi gregetan. Tak lama kemudian datanglah si Asep yang mengajak mereka untuk pergi ke bar dan happy fun bareng. Lanjut cerita, mereka semua sudah di bar sambil bermain lempar panah. Lalu mereka lanjut minum-minum dan terlihat mereka semua udah agak teler. Ternyata si Syahrini agak sedikit risih dengan mereka, lalu pergi meninggalkan mereka. Merasa ada yang janggal, si Asep lantas mengejar si Syahrini. Ternyata si Asep mengantarkan Syahrini ke rumahnya. Lalu tak diduga, si Asep bilang I love you ke si Syahrini. Sontak membuat si Syahrini pelongak-pelongo. Lalu mengajak Syahrini untuk duduk-duduk di dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, Syahrini menawarkan minuman untuk si Asep. Lalu saat si Asep akan pulang, entah apa yang merasuki si Asep. Langsung berbalik arah dan menatap Syahrini dari balik kaca. Ternyata Syahrini sudah memberikan kode dengan sedikit mengangkat rok mininya. Tanpa babi bu bebo, si Asep langsung menyergap si Syahrini dan berhasil merobek gawang dari si Syahrini. Pada esok harinya di tempat kerja, sepertinya si Asep ini masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam. Di tempat lain, si Ujang dan Ucup sudah merasakan gelagat aneh dari si Asep yang cengar-cengir sendirian. Tak lama kemudian, Syahrini diminta membawakan kopi hitam ke ruangan si Asep. Nah, sesampainya di ruangan si Asep, tanpa pemanasan si Asep yang sudah mabuk kepayang langsung menarik tangan Syahrini. Dan mereka pun melakukan adegan mantap-mantap di atas meja kerja mereka. Sedangkan si Ujang yang penasaran mendengar suara rintihan seorang wanita hampir saja membuka pintu ruangan si Asep. Namun gak jadi karena dipanggil oleh si Ucup. Lalu si Ujang dan si Ucup lagi nongki-nongki bareng di atas loteng sambil sebat. Di sana si Ujang mengatakan si Asep ada main-main sama si Syahrini. Singkat cerita, si Ujang lagi membuat kopi hitam. Lalu datanglah si Syahrini yang ingin membantunya. Si Ujang yang berada tepat di belakang Syahrini tak sengaja menyenggol anunya Syahrini, yang membuat terongnya si Ujang terbangun dari tidurnya. Wah, terbangun gengs. Lalu saat akan pulang kerja, Ujang dan Ucup berpamitan dengan Syahrini. Ternyata si Ujang yang penasaran mengintip ruangan si Asep dari seberang gedung. Lalu melihatlah si Asep yang sedang asik mencetak gol di gawangnya Syahrini. Seperti biasa, si Ujang menceritakan kejadian itu dengan si Ucup. Hari ke-15. Pada pagi hari, tak diduga-duga si Ucup langsung masuk ke ruangan si Asep. Melihat si Asep yang sudah seperti cacing kepanasan, kayak merem melek gitu loh guys. Ternyata
di bawah meja si Asep ada Syahrini yang lagi BJ. Namun, beruntung tidak diketahui oleh si Ucup. Singkat cerita, si Asep yang sudah puas akan pergi ada meeting dengan klien di luar kantor. Dan Syahrini pun memberikan semangat pada atasannya itu. Lalu, saat Syahrini sedang memfotokopi dokumen, tadi diduga datanglah si Ujang. Si Ujang yang melihat body bohai Syahrini sampai menghayal merobek gawang Syahrini. Dan lalu dikejutkanlah oleh Syahrini hingga dia tersadar. Lalu Syahrini meminta tolong kepada si Ujang untuk mengecek laporannya apakah sudah benar apa belum. Nah, saat Syahrini lengah, si Ujang ini langsung merasakan basahnya bibir Syahrini dan juga berhasil merobek gawang Syahrini. Lanjut cerita, lagi-lagi si Ujang curhat dengan Ucup bahwa dia sudah sukses merasakan gawangnya Syahrini. Gak mau kalah, si Ucup juga ingin mencoba nih dan merasakannya. Namun dilarang oleh si Ujang. Pada esok harinya, mereka semua sedang melakukan meeting darurat karena ada salah satu klien mengajukan kerjasama dan meminta uang untuk perjanjian. Tentu hal ini merupakan pertimbangan yang sangat berat dan menyangkut kelangsungan perusahaan itu. Dan lalu, si Asep meminta voting kepada ketiga rekan kerjanya. Ucup yang ragu tidak mengizinkan hal itu, sedangkan Syahrini dan Ujang menyarankan mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tanpa pikir panjang, si Asep langsung mengirimkan sejumlah uang itu sebagai persetujuan dan membuat si Asep sangat bimbang karena bisa mengakibatkan perusahaannya kehabisan dana. Lanjut hari terakhir, si Asep yang datang ke kantor ternyata tidak menemukan Syahrini. Dan lalu si Ujang menyampaikan bahwa dana perusahaan sudah hilang di telan bumi. Sontak membuat si Asep terkejut dan linglung. Lalu si Asep mencoba menghubungi Syahrini karena Syahrini lah yang memegang laporan keuangan. Namun ternyata nomor telepon Syahrini sudah tidak aktif. Ditambah lagi si Ujang menyampaikan bahwa gaji karyawan belum dibayarkan. Lalu, si Asep yang sudah pusing 7 keliling mencoba melupakan masalah ini di bar. Ternyata datanglah Syahrini di sini. Di sini, Syahrini hanya mengatakan bukan dia yang pelakunya. Dan anehnya, si Asep ini tak menangkapnya langsung, tetapi tetap dengan gayanya yang sok cool itu. Tak sampai di situ, si Asep mencoba mendatangi kediaman si Syahrini. Ternyata si Syahrini sudah pindah rumah. Lanjut esok harinya, si Asep menyampaikan kepada kedua rekan kerjanya bahwa perusahaan akan segera ditutup sementara dikarenakan kekurangan dana. Namun ada suatu pertanyaan yang menjanggal di pikiran si Asep. Dulu, waktu si Asep mantap-mantap dengan si Syahrini menelpon seseorang yang ia tidak ketahui. Singkat cerita, si Ujang dan Ucup lagi nongki-nongki di atas loteng sambil sebat beberapa batang. Di sana, mereka menyesali atas ditutupnya perusahaan itu. Lalu, si Ucup mengambil HP dan menelpon seseorang. Penutup film, ternyata si Ucuplah yang menipu si Asep dan bekerja sama dengan si Syahrini untuk menguras semua dana dari perusahaan konsulting itu. Dan film pun kemudian tamat. Terima kasih telah menonton sampai selesai.